Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil kiram ajma'in. Allahumma aslih ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana la astaghfirullahal azim wa atubu ilaih aktsara min 70 marratan. Sadaqallah wa rasuluhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa Rasulullah selalu tidak pernah putus istiqomah untuk membaca istighfar, mohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan bacaan astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Aku memohon ampun kepada Allah dan aku bertaubat kepada Allah. Itu tidak pernah kurang atau lebih dari 70 kali dalam sehari semalam. Hadis ini adalah hadis yang sudah sangat masyhur, hadis yang sangat terkenal, sering kita dengarkan, sering disampaikan oleh para mubaligh, alim ulama, para kiai. Namun tidak disampaikan apa yang dimaksud dengan hadis tersebut. Tidaklah yang dimaksudkan dengan membaca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih itu 70 kali dalam satu kali waktu dan duduk dengan zikir mengulangi sampai 70 kali. Namun ada kaifiatnya, ada cara tersendirinya yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dimaksudkan oleh hadis ini adalah Rasul membaca istighfar sebanyak 70 kali ini tidak lepas kaitan dan hubungannya itu dengan waktu sholat. Yang dimaksudkan dengan istighfar 70 kali ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaih setiap selesai sholat itu sebanyak 14 kali, yang artinya 14 jika dikalikan dengan 5 waktu sholat, maka itulah yang dimaksud dengan 70 kali. 14 kali 5 hasil penjumlahannya adalah 70. Maka itulah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang dimaksudkan dengan membaca istighfar 14 kali itu tentunya tidak hanya sekedar baca astagfirullahalazim wa atubu ilaih begitu saja, melainkan ada tujuan-tujuan dan ada niatan terhadap bagian-bagian yang dibacakan untuk istighfar tersebut secara masing-masing. Dan ini tidak lepas dari perilaku manusia yang selalu melaksanakan dosa, yang tidak pernah lepas, tidak pernah terbebas dari khilaf, salah, kelalaian, dan melakukan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengajarkan bahwa dosa itu terjadi oleh manusia itu, oleh seluruh insan atau Bani Adam itu tidak lepas dari bentuk perbuatan dosa secara lahiriah maupun secara batiniahnya atau ruhnya.
Secara lahiriah itu adalah bacaan istighfar yang diniatkan pada anggota badan yang lahir, yang zahir, yang itulah yang melakukan perbuatan dosa. Yang pertama itu adalah mulut, yang kedua itu adalah hidung, yang ketiga itu adalah mata, keempat itu adalah telinga, kelima itu adalah tangan, keenam itu adalah kaki, kemudian ketujuh itu adalah kemaluan. Itulah yang melakukan dosa secara lahiriahnya. Jadi setiap kita selesai sholat, kita niatkan bacaan Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita niatkan untuk kesalahan, dosa yang diucapkan, yang dikeluarkan, atau yang dimakan, atau satu perbuatan khilaf dari mulut atau lisan. Kemudian kita niatkan untuk hidung, kita niatkan untuk telinga, untuk mata, tangan, kaki, dan kemaluan, sehingga tidak menjadi kemaluan, melainkan nanti menjadi kehormatan, tidak lagi menjadi kemaluan. Karena ketika kemaluan itu melakukan dosa, maka dia itu menjadi satu hal yang akan memalukan untuk setiap anak Adam itu. Tapi ketika dia terselamatkan dari perbuatan dosa, maka itu akan menjadikan dia itu sebagai kehormatan. Maka ada dua sebutan untuk alat kelamin itu, ada kemaluan dan kehormatan. Jika tidak dapat dijaga dari perbuatan dosa, jadilah dia kemaluan. Tapi jika dia itu terjaga dari perbuatan dosa, maka namanya kehormatan. Kemudian bentuk perbuatan dosa secara lahiriah itu sudah kita sampaikan, sudah saya. Maka sekarang kita jelaskan mana sih bentuk perbuatan dosa secara batiniahnya. Itu pun sebanyak 7 juga. Nah, posisinya adalah yang pertama adalah disebut dengan latifatul qalbi. Latifatul qalbi itu terletak di bawah susu sebelah kiri, namun ada letaknya itu 2 jari di bawah susu kiri, 2 jari bagian luarnya. Nah, jadi posisinya sekitar di sini. Di sini adalah ruh atau latifatul qalbi. Nah, kita niatkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih untuk latifatul qalbi. Kemudian latifatul ruh ada di bawah susu sebelah kanan, letaknya 2 jari sebelah dalam atau di sebelah sini. Jadi itu namanya latifatul ruh. Kita niatkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih untuk latifatul ruh. Kemudian ada latifatul sirri. Ini adanya di atas susu sebelah kiri, 2 jari sebelah dalam. Jadi adanya di sebelah sini. Nah, ini kita niatkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih untuk latifatul sirri. Kemudian ada namanya latifatul khafi. Ini adanya di tengah, di sebelah kanan, susu sebelah kanan, 2 jari sebelah dalam. Nah, adanya di sebelah sini. Jadi di sebelah sini. Jadi kita niatkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih untuk latifatul sirri yang letaknya di atas susu kanan sebelah kanan, 2 jari masuk ke dalam. Kemudian ada namanya latifatul akhfa, adanya di tengah dada. Ini namanya latifatul akhfa. Kita niatkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kemudian ada namanya latifatul nafsinatik, adanya di ubun-ubun atau di kepala. Nah, ini kita niatkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaih atau di pikiran. Kemudian ada namanya yang ke-7 itu adalah
latifatu kullu jismi, adanya di seluruh peredaran darah. Nah, ini kita niatkan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih untuk latifatu kulli jismi, di seluruh peredaran darah. Jadi dengan membaca istighfar latifah atau latifah yang 7 ini secara batiniahnya, kemudian secara lahiriahnya, maka menjadilah 14 kali kita baca setiap kita setelah selesai sholat 5 waktu. Nah, inilah yang dimaksud oleh Rasulullah bahwa ana astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih aktsara min sab'ina maratan, bahwa saya membaca astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih itu tidak pernah kurang atau lebih dari 70 kali dalam sehari semalam. Diharapkan dengan membaca istighfar ini, maka kita itu dalam keadaan suci, baik secara lahiriahnya, Allah ampuni dosa-dosa yang dibuat oleh lahiriah kita, kemudian Allah ampuni dosa-dosa yang dilaksanakan, yang terjadi karena perbuatan dari nafsu kita, dari hati kita, dari jiwa kita, dari batiniah kita. Karena semua ini menjadi dosa untuk kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat yang besar untuk